Saudara, Harian Kompas menyelenggarakan Kompas 100 CEO Forum di tahun ke-16 dengan tema menavigasi arah dan menelisik strategi ketahanan Indonesia di tengah gejolak global. Kompas 100 CEO Forum kembali digelar di ISPSD Tangerang, Banten, mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menelisik arah kebijakan, menakar efektivitas strategi yang telah dijalankan, dan merumuskan langkah kolektif untuk memastikan Indonesia tetap tangguh dan berdikari di tengah perlambatan ekonomi global. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana di Kompas 100 CEO Forum di ISPSD Tangerang, Banten. Renata, selamat pagi. Bagaimana jalannya Kompas 100 CEO Forum? Apakah sudah dibuka pagi ini? Selamat pagi Yan Rahman dan juga saudara, memang sampai saat ini kami masih menantikan pembukaan dari Kompas 100 CEO Forum yang dimana ini dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 pagi di ISBSD Tangerang, Banten. Apa yang akan dibahas ini tentunya terkait dengan salah satunya bagaimana stabilitas ekonomi, daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan juga gejolak global, yang dimana untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju tentunya dibutuhkan strategi percepatan ekonomi sehingga dapat meraih kemandirian ekonomi secara jangka panjang. Dan tentunya forum ini juga menjadi pengingat bahwa penting untuk melibatkan sektor swasta dalam membangun perekonomian. Lapangan pekerjaan ini dibutuhkan begitu ya, apalagi di tengah era bonus demografi yang dimana angkatan kerja kita ini semakin banyak. Lebih lengkap Yan Rahman dan juga saudara mengenai acara pagi ini langsung saja kita tanyakan kepada pemimpin redaksi Harian Kompas, Haryo Damardono. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Mas Haryo, boleh nih diceritakan sebenarnya kondisi apa yang dicermati oleh Harian Kompas sehingga kembali menggelar acara ini? Ya, ini Kompas 100 CEO Forum yang ke-16. Jadi ini pertemuan annual, sudah 16 kali dilakukan, dan memang kali ini kita mencoba untuk melihat arah kebijakan pemerintah terkait ketahanan nasional Indonesia di tengah gejolak global ya. Sebagaimana kita ketahui kan global sangat bergejolak ya. Masih ada perang di sejumlah negara, misalnya konflik di Gaza. Seperti itu kita juga kemarin mendengar ada konflik antara Cina dengan Jepang, melibatkan Taiwan seperti itu. Kemudian ada perang tarif gitu. Nah, sebagai sebuah negara kita ingin melihat bagaimana kita bisa bertahan di tengah gejolak global seperti itu. Oke, Mas Haryo, untuk membicarakan kondisi-kondisi tersebut, siapa nih kira-kira tokoh dari pemerintahan maupun juga dari sektor swasta yang diundang? Untuk hari ini ada 2 Menko, jadi ada Pak Zulkifli Hasan, Menko Pangan, ada juga Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto yang akan nanti hadir. Kemudian ada sejumlah menteri, pagi ini pembukaan Pak Rosan dari Danantara. Kemudian ada Pak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian, ada juga Ferry Yuliantoro, Menteri Koperasi. Karena kan kemarin Pak Presiden Prabowo ingin supaya koperasi kembali diangkat ya. Ada program koperasi merah putih seperti itu, Mbak Renata. Baik, Mas Haryo, tadi kan juga sudah dijelaskan kondisi-kondisi yang dicermati secara lanskap global begitu. Nah, kalau secara domestik kira-kira ada isu lain mungkin yang ingin diangkat dalam forum ini? Ya, kita ingin mendukung program-program pemerintah ya, seperti makan bergizi gratis, kemudian tadi saya sampaikan koperasi merah putih, sekolah rakyat, itu program-program ya kita ingin align dengan cita-citanya Presiden Prabowo. Tentu saja nanti akan ada masukan dari sejumlah CEO, lebih dari 100 CEO akan join acara ini, dan memang tentu saja para CEO yang mengetahui kondisi di lapangan, kemudian real bisnis seperti apa, kondisi masyarakat, nanti akan ada masukan-masukan yang tentu saja konstruktif untuk pemerintah ya, seperti itu. Baik, Mas Haryo, ini kan kita tahu sudah 16 kali digelar ya hari ini. Nah, semangat apa yang dimiliki oleh Harian Kompas sehingga kemudian bisa konsisten untuk terus menyelenggarakan forum ini? Harian Kompas, sebagaimana kita ketahui sudah berusia 60 tahun ya. Kita sudah punya sejarah panjang dari zaman Pak Soekarno sampai sekarang. Jadi tentu saja kita ingin bersama-sama dengan pemerintah, ingin sama-sama membangun Indonesia lah. Jadi membangun Indonesia, mensejahterakan rakyat. Jadi kita ingin terus hadir. Nah, ini salah satu upaya kita, wujud kecintaan kita terhadap Indonesia dengan menggelar forum seperti ini ya. Jadi kita akan memberikan masukan, mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan oleh masyarakat, kondisi-kondisi real yang belum tersampaikan, kita coba menyampaikan ke pemerintah. Nanti tentu saja pemerintah akan merumuskan kebijakan-kebijakan, dunia usaha tentu akan mensupport pemerintah untuk
bersama-sama membangun negeri ini. Baik, pertanyaan terakhir nih, Mas Haryo, apa sebenarnya hasil konkret yang bisa dihasilkan dari forum seperti ini? Ini kan Kompas CEO Forum kan ada serangkaian diskusi ya. Nanti kita akan sampaikan kepada pemerintah. Diskusinya macam-macam ya. Misalnya bicara soal sustainability, bicara soal pembiayaan, bicara soal mining tapi yang pro green seperti itu. Jadi tentu saja akan ada banyak masukan ke pemerintah. Nanti kita sampaikan dokumennya secara tertulis kepada pemerintah. Akan disampaikan langsung kepada pemerintah. Terima kasih banyak Mas Haryo atas waktunya. Itu dia saudara wawancara kami bersama dengan pemimpin redaksi harian Kompas, Mas Haryo Damardono. Memang sejumlah isu akan dibahas baik itu dari landscape global, perang-perang yang masih terjadi secara internasional, kemudian dari landscape domestik begitu, beberapa tantangan dan juga isu-isu utama, program pemerintah seperti makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, ini yang kemudian nantinya akan digodok bersama-sama baik itu dari sektor swasta maupun dengan pemerintah untuk menghasilkan hasil nyata ataupun solusi konkret begitu yang langsung nantinya akan diserahkan kepada pemerintah. Demikian, Yan. Banyak yang akan dibahas terkait dengan ekonomi maupun dari sektor swasta dan juga pemerintah yang akan dibahas di acara Kompas 1 CEO Forum hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera Bima Wicaksana atas laporannya langsung dari ASBSD Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.